Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini masih membahas tentang mobilitas sosial ya. Kemarin kita sudah membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Sekarang masih ada 3 materi tentang mobilitas sosial. Di antaranya, faktor penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dampak mobilitas sosial. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Kira-kira ada apa aja? Ada 2 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor kemiskinan terlebih dahulu. Kemiskinan, faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Mengapa demikian? Karena bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Berawal dari pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Hal ini tentunya berpengaruh untuk berjalannya mobilitas sosial. Selanjutnya, faktor penghambat kedua yaitu adalah diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan sebagai pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Kita dapat lihat contohnya seperti pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu telah terjadi diskriminasi dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah menempuh pendidikan yang berbeda kualitasnya dengan sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu saja dapat mempersulit mobilitas sosial ya. Oke, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Contoh dari saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang-orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan dianggap sebagai social elevator atau yang disebut juga sebagai perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang lebih rendah menjadi kedudukan yang lebih tinggi, seperti itu. Contoh dari S1 menuju S2, dia jadi bisa naik pangkat, seperti itu. Selanjutnya, salurannya adalah organisasi politik. Banyak orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sehingga bisa menjadi pejabat tinggi. Hal ini tentu saja termasuk ke dalam mobilitas sosial vertikal ya, di mana seseorang bisa naik statusnya dan derajatnya. Saluran selanjutnya yaitu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak di antara lain dalam bidang perusahaan atau jasa. Contohnya yaitu koperasi. Nah, koperasi ini bertujuan untuk tiada lain menyejahterakan anggota koperasinya sehingga bisa naik tujuan. Selanjutnya yaitu organisasi profesi. Contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan saluran mobilitas sosial adalah PGRI. Dari organisasi profesi ini, para pekerja kompak untuk memperjuangkan profesinya. Dampak mobilitas sosial. Dalam hal ini ada dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan integrasi sosial. Selain dampak positif, tentunya dari mobilitas sosial ini akan ada dampak negatif. Di antaranya yaitu terjadinya konflik. Dan yang kedua yaitu terjadinya gangguan pada psikologi.
Oke, sekian dulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.